Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin dan muslimat, banyak betul sekarang ini polemik di masjid tentang kiblat. Ada beberapa masjid di Martapura ini yang sampai digeser 45 derajat lebih karena dianggap tidak lurus Ka'bah. Padahal sebenarnya hal demikian ini sudah banyak dibahas oleh orang-orang terdahulu. Ulama-ulama terdahulu sudah membahasnya tentang demikian ini. Kaum muslimin dan muslimat, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin di halaman 39 telah dibahas hal-hal yang demikian ini. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa labudda min istiqbali ainil kiblah walau liman huwa khariju Makkah. Kalau Imam Syafi'i memang benar bahwa harus menghadap ke titik Ka'bah. Ainul kiblah itu dimaknai sebagai titik Ka'bah, titik kiblat yaitu Ka'bah. Walau liman huwa khariju Makkah, meskipun orang-orang yang sholat itu di luar kota Mekah, termasuk Indonesia, berarti harus berusaha. Artinya masjid-masjid yang menggeser kiblatnya itu tidak salah. Yang salah adalah kenapa sudah jadi masjidnya baru diukur. Harusnya sebelum mendirikan masjid itu diukur dulu, baru kemudian bangun masjid. Itu yang benar. Nah, ternyata ada opsi lain, yaitu mazhab Al-Hanafi atau Imam Al-Hanafi itu mengatakannya demikian. Yakfi istiqbalu jihatil kiblah. Cukup menghadap ke arah kiblat. Ihdal jihad al-arba' allati fihal Ka'bah. Yaitu memilih salah satu arah mata angin yang 4, di mana di situ ada Ka'bah. Orang yang di timurnya Ka'bah menghadap ke barat. Cukup ke barat saja, nggak perlu ke titik Ka'bah seperti mazhab Asy-Syafi'i. Dan ini opsi menurut saya lebih tepat dibandingkan dengan mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena masjidnya sudah jadi. Yang saya bahas adalah masjid yang sudah jadi. Kalau ingin membangun masjid, yes, harus betul-betul diukur sebelumnya. Tepat. Sekarang ada alat yang canggih. Kementerian Agama yang sering dilakukan oleh Ustadz Saiful Anwar, Ustadz Hamdi dan lainnya. Itu yes, kalau dilakukan sebelum membangun masjid. Nah ini kaum muslimin dan muslimat. Jadi mazhab Al-Hanafi itu lebih pada arah, bukan kepada titik. Seperti itu. Wahadha qawiyun, pendapat yang ini justru lebih kuat. Urusan kiblat itu mazhab Hanafi lebih kuat dibandingkan dengan mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa? Ikhtarahul Ghazali. Imam Al-Ghazali juga memilih pendapat mazhab Al-Hanafi ini. Padahal kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali itu mazhabnya betul-betul Syafi'i. Mazhab beliau mazhab Asy-Syafi'i, tapi urusan kiblat beliau memilih mazhab Al-Hanafi. Kenapa mereka memilih mazhab Al-Hanafi dan bukan hanya Imam Al-Ghazali? Dalam literaturnya, dalam syarahnya itu banyak betul imam-imam yang lain juga mengikuti mazhab Al-Hanafi ini. Kenapa? Li'anna jurmaha shaghirun, karena sesungguhnya yang namanya Ka'bah itu bentuknya, fisiknya itu sangat kecil. Yastahilu an yatawajjaha ilahi ahlud dunya. Orang-orang yang di luar kota Mekah, orang-orang yang di dunia ini sulit kalau meci, tahu meci enggak ya? Untuk ke titik Ka'bah itu sulit. Makanya cukup menghadap ke arah di mana ada Ka'bah. Dan ini dipilih oleh Imam Al-Ghazali. Sekali lagi saya katakan, Imam Al-Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi urusan kiblat mengikuti mazhab Al-Hanafi. Artinya masjid-masjid yang sudah jadi tidak perlu sebenarnya untuk langsung dan harus mengikuti mazhab Syafi'i. Tidak harus. Kita
geser sedikit ke mazhab Al-Hanafi. Sebagaimana Imam Al-Ghazali. Ini lebih masuk akal karena memang titik Ka'bah, karena bentuk Ka'bah, benda Ka'bah itu sangat kecil. Sulit kita berdiri di masjid nih, geser sedikit saja ini udah kemana-mana. Tetapi ketika kita menghadap ke arah di mana ada Ka'bah itu mudah. Nah, Imam Al-Hanafi lalu kemudian mengatakan kembali, annal masyriqa kiblatu ahlil maghrib. Sesungguhnya timur itu adalah kiblatnya bagi orang yang di barat. Maksudnya apa? Orang yang di baratnya Ka'bah cukup menghadap ke timur. Ini awabil aksi, atau kebalikannya, orang yang di timurnya Ka'bah itu menghadap ke barat. Nah, seperti itu. Ini di Indonesia. Di Indonesia itu orang-orang yang di timurnya Ka'bah maka menghadap ke barat. Wal januba kiblatu ahli shimal, dan selatan itu adalah kiblatnya orang-orang yang berada di utaranya Ka'bah. Seperti aubil aksi atau kebalikannya. Maka Rasulullah SAW karena posisi Madinah itu di utaranya Ka'bah, cukup Rasul mengatakan ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Saat kita berdiri dan di sebelah kiri kita itu adalah timur, di sebelah kanan kita itu adalah barat, maka cukup kita menghadap ke selatan. Gitu nah. Saat itu Rasul berdiri di kota Madinah dan di sebelah kiri beliau adalah timur, di sebelah kanan adalah barat, maka cukup Madinah menghadap ke selatan karena Madinah itu utaranya Ka'bah. Nah, lalu mazhab Al-Maliki berbeda sedikit tapi lebih moderat sebenarnya. Annal Ka'bata kiblatu ahlil masjid. Sesungguhnya Ka'bah itu adalah kiblatnya orang yang berada di dalam masjid. Artinya orang yang di dalam masjid tentu melihat Ka'bah, maka dia harus menghadap ke Ka'bah karena dia melihat Ka'bah. Wal masjidah kiblatu ahli Makkah, dan Masjidil Haram itu kiblatnya bagi orang yang berada di kota Mekah. Wa Makkah kiblatu ahlil haram, dan orang-orang yang di tanah haram cukup menghadap ke kota Makkah, tidak perlu ke Masjidil Haram, tidak perlu apalagi ke Ka'bah. Orang-orang yang di tanah haram cukup menghadap ke arah Makkah, kota Makkah. Wal harama kiblatu ahli dunya, dan tanah haram itu menjadi kiblatnya orang-orang yang di luar Jazirah Arab seperti Indonesia. Ini lebih moderat, harus minimal ke tanah haram. Tapi yang lebih dasar yang diikuti oleh Imam Al-Ghazali yaitu mazhab Al-Hanafi. Apa mazhab Al-Hanafi? Cukup menghadap ke arah di mana ada Ka'bah. Semoga bermanfaat untuk masjid-masjid yang sudah jadi. Sekedar saran, tidak usah mengikuti mazhab Asy-Syafi'i, cukup mengikuti mazhab Al-Hanafi. Pertimbangannya apa? Karena niat orang yang membangun masjid itu diperuntukkan untuk sekian orang. Gara-gara bersikeras mengikuti mazhab Syafi'i yang harus ke titik Ka'bah, itu jadi sedikit karena dimencengkan. Dan yang kedua, tidak elegan lagi. Masjid itu akan terus difikirkan bagaimana untuk merubahnya, untuk membangun kembali. Jadi tetap lebih elegan mengikuti mazhab Al-Hanafi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.